Baik, saya akan membuka pertanyaan untuk sesi 2. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya lagi moderator. Baik, dipersilakan Indra. Oke, baik. Terima kasih. Di makalah ada kalau di HP itu halaman 10 bagian C, manfaat manajemen berbasis sekolah. Di sana dijelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh lembaga pendidik atau sekolah dengan diimplementasikannya pendekatan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Nah, di sana kan ada 6 poin. Terus misalkan dari 6 poin ini tadi kada terlaksana, kira-kira itu kesalahan dari mana? Apakah kesalahan dari manajemennya ini atau cara pengaplikasiannya ke sekolah? Dari mana aja sumber masalahnya kayak itu? Sehingga sehingga manajemen berbasis sekolah ini kada kawa terlaksana secara optimal. Baik, kepada kelompok, apakah pertanyaan dari Indra dapat dipahami? Bisa minta ulangi sekali lagi? Ya, baik, kepada penanya, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, baik. Di makalah ada bagian C, manfaat manajemen berbasis sekolah. Di sana ada 6 poin manfaatnya. Terus lo itu diimplementasikan ke sekolah. Nah, pertanyaannya, misalkan diimplementasikan di sekolah, itu tuh apa yang menyebabkan jadi ini kadakawa diterapkan di sekolah? Apakah itu dari eh, manajemennya ini atau dari sekolahnya atau kayak apa? Apa yang menyebabkan hal itu kadakawa diterapkan di sekolah? Baik, bagaimana kelompok? Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah bisa, moderator? Baik, untuk pertanyaan kedua yang ingin bertanya silahkan. Baik, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan memberikan waktu 5 menit kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Indra.
Bagaimana kelompok? Apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari Indra? Izin menjawab. Dipersilakan Ida. Jadi apabila ada salah satu dari MBS itu tidak terlaksana, bukan berarti sekolah tersebut gagal dalam manajemennya. Dan penyebabnya bukan dari implementasinya yang kurang maksimal, tetapi mungkin dari cara sekolah memanajemen sumber dayanya agar bisa memberikan manajemen sekolahnya yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, silakan kelompok untuk menambahkan jawaban dari Ida. Sepertinya Indra ada terkena jaringan. Mungkin kelompok nanti bisa mengetik jawabannya di kolom chat. Indra sudah masuk kah? Ada. Baik, kelompok mungkin bisa diulang jawabannya yang pertama tadi. Dipersilakan kelompok untuk mengulang jawabannya tadi.
Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilahkan. Jadi, apabila salah satu manfaat dari implementasi MBS di sekolah ini belum mampu memberi manfaat bagi sekolah dalam percepatan peningkatan mutu, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengimplementasiannya. Akan ditambahkan oleh teman saya. Silakan yang ingin menambahkan kelompok. Silakan kelompok yang ingin menambahkan jawaban. Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilahkan. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan MBS itu tidak berminat untuk terlibat. Sebagian orang tidak menginginkan pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota Dewan Sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang perencanaan dan anggaran. Akibatnya, kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Terus, tidak berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu. Kemudian, tidak efisien. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif ada kalanya menimbulkan frustasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota Dewan Sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar daripada itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, saya kembali kepada penanya. Bagaimana atas jawaban? Izin menambahkan, moderator. Silahkan. Yang ketiga, pikiran kelompok. Setelah beberapa saat bersama, para anggota Dewan Sekolah mungkin kemungkinan besar akan semakin komprehensif. Di satu sisi, hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah Dewan Sekolah mulai terjangkit pikiran kelompok ini. Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.
keempat atau menerapkan model yang rumit dan partisipasif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen berbasis sekolahnya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya. Nah, itu saja. Akan ditambahkan oleh Izin teman saya. menambahkan moderator. Ya, dipersilahkan. Poin kelima, kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim pekerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan, sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut. Poin yang keenam, kesulitan koordinasi. Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendirinya ke tujuan masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah tersebut. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin menambahkan. Persilahkan. Jadi, apabila ada salah satu dari MBS itu tidak terlaksana, bukan berarti sekolah tersebut gagal dalam manajemennya, dan penyebabnya bukan dari implementasinya yang kurang maksimal, tetapi mungkin dari cara sekolah manajemen sumber dayanya agar bisa memberikan manajemen sekolahnya yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya bagaimana atas jawaban dari kelompok. Apakah sudah dapat dipahami? Oke, baik. Terima kasih kelompok, terima kasih moderator. Jadi, kelompok tadi sudah menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan MBS tadi tidak bisa terlaksana, juga tidak bisa terlaksana secara optimal. Jadi, terlaksana itu bisa juga tidak terlaksana, bisa juga terlaksana tetapi tidak optimal. Serta ada berbagai macam faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, baik. Terima kasih tadi atas jawaban serta tambahannya. Jawaban dari kelompok sudah mulai dapat saya pahami. Terima kasih kelompok. Terima kasih moderator. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sekali lagi, ada yang ingin bertanya, teman-teman?
Baik, karena teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih kelompok, terima kasih moderator, terima kasih kawan-kawan.